Media Argentina bingung Indonesia latihan tertutup kain hitam. Usai lawan Argentina, PSSI akan perpanjang kontrak Sinteyong. Erick Thohir siapkan bonus untuk timnas Indonesia jika bisa tahan imbang Argentina. Erick Thohir sindir Persija Jakarta yang sulit lepas pemain ke timnas Indonesia. AFA rilis video timnas Argentina nikmati rumput stadion GBK. Media Argentina oleh heran karena timnas Indonesia menggelar latihan tertutup dengan kain hitam jelang pertandingan persahabatan. Tidak biasa, sebelum pertandingan persahabatan dengan Argentina, pelatih Indonesia menutupi latihan dengan kain hitam, tulis oleh dalam judul beritanya. Kemudian media Argentina lainnya, yakni Argentina La Selection juga menyoroti kebijakan Sinteyong. Mayor Irvando juga menyebut keputusan Sinteyong menggelar latihan tertutup sangatlah mengejutkan. Selain ketiga media tersebut, masih banyak lagi media Argentina yang menyoroti soal keputusan Sinteyong yang menggelar latihan tertutup dengan kain hitam jelang lawan Argentina yang hanya laga persahabatan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa ia akan memperpanjang kontrak pelatih timnas Indonesia Sinteyong. Pihaknya akan memberikan draft perpanjangan kontrak pada Sinteyong pada Juni atau Juli ini. Ya, dalam wawancaranya dengan Najwa Shihab, Erick Thohir memberikan update terbaru bahwa dalam waktu dekat ini akan ada negosiasi kontrak antara PSSI dengan Sinteyong. Kemungkinan ini akan dilakukan usai timnas Indonesia tampil di FIFA Matchday Juni 2023. Kontrak dengan Sinteyong itu akan dibicarakan Juni atau Juli ini. Kami akan membicarakan untuk extension kontrak sampai Juni 2024. Kami juga ingin melihat hasil beliau ya untuk mempersiapkan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Qatar, ucap Erick Thohir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir merasa Indonesia tak diapresiasi karena skuad Argentina dipastikan tak diperkuat oleh mega bintangnya Lionel Messi. Selain itu, nama lain seperti Angel Di Maria dan juga Nicolas Otamendi juga tidak ikut dengan rombongan Argentina ke Indonesia. Dengan absennya beberapa pemain tersebut, tentu Erick Thohir merasa sedikit kecewa. Karena dengan adanya pemain-pemain bintang Argentina tersebut sebenarnya sangat bagus untuk Indonesia dan tak hanya bagus untuk branding negara saja. Ya, ketika Messi tidak memilih tentu saya sangat sedih, apalagi saya dukung Messi, ucap Erick Thohir. Ya, tapi kalau kita tidak diapresiasi ya tidak apa-apa, ucap Erick Thohir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan banyak bintang lain yang hadir di Indonesia. Namun ia berharap dengan adanya pertandingan besar ini timnas Indonesia ke depannya bisa lebih dipandang lagi. Untuk itu, hadirnya pemain bintang juga bisa mempengaruhi pandangan atlet luar tentang Indonesia. Oleh karena itu, absennya Lionel Messi sangatlah disayangkan. Ini yang saya ingin ketuk hati kita bahwa kita harus diapresiasi sebagai bangsa, kata Erick Thohir. Jangan hanya follow-follow media sosial terus mereka hanya jualan. Terus kontribusi baliknya untuk Indonesia tidak ada, tutur Erick Thohir. Ya, meski menyayangkan, Erick Thohir pun tetap berharap para pemain timnas Indonesia bisa tampil maksimal dalam laga melawan Argentina nantinya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku siap memberikan bonus untuk pemain timnas Indonesia apabila bisa menahan imbang Argentina. Hal ini disampaikan Erick Thohir langsung di kantor PSSI GBK Arena Senayan, Jakarta, Sabtu 17 Juni 2023. Saya maunya draw kok, kalau draw dapat bonus, ujar Erick Thohir kepada awak media. Ya, lebih lanjut Erick Thohir mengatakan apabila timnas Indonesia bisa meraih kemenangan, tentu saja bonus luar biasa akan diberikan kepada Rizky Ridho dan kawan-kawan. Apalagi kalau menang, waduh bonus luar biasa, kata Erick Thohir. Baru kali ini imbang bisa dapat bonus, tuturnya. Menurutnya kalau memang para pemain bisa menahan imbang tim peringkat 1 dunia itu saja sudah sangat luar biasa. Federasi Sepak Bola Argentina atau AFA merilis video latihan perdana timnas Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK Jakarta Sabtu 17 Juni. Dalam video berdurasi 1 menit 24 detik tersebut dan diunggah melalui YouTube tersebut, terlihat para pemain timnas Argentina menikmati sesi latihan perdana di Stadion GBK yang akan jadi venue pertandingan melawan Indonesia pada Senin 19 Juni. Terlihat pemain bintang Argentina seperti Julian Alvarez, Leandro Paredes, Nicolas Tagliafico hingga Emiliano Martinez menikmati lapangan Stadion GBK. Ya, AFA melalui situs resmi federasi menyebut timnas Argentina melakukan latihan hampir 2 jam di bawah asuhan Lionel Scaloni. Sementara itu, timnas Argentina rencananya akan melakukan latihan terakhir di Stadion GBK malam ini sebelum melawan Indonesia besok.
Beragam reaksi netizen Indonesia membanjiri kolom komentar akun Instagram Timnas Argentina usai Rodrigo de Paul CS latihan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu 17 Juni. Dalam video tersebut terlihat para pemain Argentina tampak serius mempersiapkan diri melawan Indonesia. Para pemain Argentina menunjukkan kelincahan, kecepatan dan ketajaman seperti sangat siap menaklukkan Indonesia. Ngeri ngelihatnya, ucap seorang netizen. Baru lihat latihan saja sudah kena mental kita, kata netizen lainnya. Kan dibilang jangan timnasnya mereka. River atau Boca suruh main di GBK masih ngeri. Ini mah Pak Erik benar-benar kita diajak uji nyali, kata warganet lainnya. Argentina melakoni latihan perdana di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK pada Sabtu 17 Juni. Sedangkan timnas Indonesia di lapangan Senayan jelang duel di FIFA Matchday pada Senin 19 Juni mendatang. Ini menjadi pemandangan yang tidak lumrah. Biasanya timnas Indonesia yang dapat keistimewaan berlatih di GBK, sedangkan tim tamu di lapangan lain. Namun untuk Argentina hal semacam ini tidak diberlakukan PSSI. Sementara itu media massa yang hendak mengambil gambar kedatangan besok Argentina bahkan tidak diperkenankan. Dan pihak keamanan mengatakan ini sesuai dengan arahan match komisioner, yakni pengambilan gambar harus dari jauh. Pertandingan Indonesia versus Argentina bisa menjadi ajang debut bagi 3 pemain yang memperkuat 2 kesebelasan. Ya, Shane Patinama kemungkinan besar mendapatkan caps pertama di timnas Indonesia. Sedangkan Reza tampaknya belum akan mendapatkan kepercayaan langsung oleh Sinteyong lantaran berstatus sebagai muka baru. Di kubu seberang, Lionel Scaloni menjadikan ajang melawan Indonesia sebagai sarana untuk merotasi tim. Ya, melihat daftar pemain yang ada, bisa jadi Walter Benitez mendapatkan pengalaman pertama mengawal gawang Argentina. Begitu pula dengan pemain 18 tahun asal klub Brighton and Hove Albion Facundo Baumanouti yang dipanggil Scaloni setelah mengumumkan 27 nama untuk tur Asia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyindir klub Liga 1, khususnya Persija Jakarta yang sempat sulit melepas pemain ke timnas Indonesia menjelang laga FIFA Matchday Juni ini. Ya, telatnya beberapa pemain gabung membuat tim pelatih tentu saja kesulitan menyiapkan strategi. Bahkan menyatukan chemistry antar pemain juga dibutuhkan waktu, sehingga diperlukan pemain bisa bergabung lebih cepat. Makanya saya kemarin kecewa ketika ada klub yang tidak melepas pemainnya. Pemainnya ada di Indonesia, tapi tidak melepas, ucapnya. Nanti setelah pertandingan ini saya akan perkuat aturannya. Lebih lanjut, Erick Thohir bahkan memuji klub luar yang bisa melepas pemain ke timnas Indonesia lebih cepat. Untuk itu, ia mengaku akan membuat aturan lebih ketat dengan harapan Liga dan juga timnas bisa berjalan seiringan. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.